masuklah kamu ke dalam agama ini secara keseluruhan. Intabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dialah musuh yang sebenarnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya masuk dalam agama Islam itu ya gak sholat tok kan? Karena di dalam waktu 24 jam itu kita ini kalau bisa seluruh aktivitas yang kita buat itu ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai kebaikan. Maka alim ulama menyimpulkan 24 jam itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran, Robbana atina fid dunya hasanah, separuh-separuh, tapi nggak mampu Pak. Separuh-separuh itu nggak mampu. Maka disimpulkan 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat. Jadi dalam waktu 24 jam itu kehendak yang dikehendaki oleh Nabi kita, semua aktivitas yang kita kerjakan ini membawa nilai ibadah. Kita bekerja jadi nilai ibadah, kita istirahat pun jadi nilai ibadah. Apalagi digunakan untuk ibadah, sudah jelas dapat nilai ibadah. Nah, bagaimana caranya supaya tidur kita, makan kita, istirahat kita jadi nilai ibadah? Maka semua itu ada tuntunan-tuntunan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi kita Muhammad itu jadi suri teladan, itu bukan hanya mencontohkan sholat saja, bukan mencontohkan puasa saja, bukan, tapi seluruh kehidupan dari 24 jam. Contohnya makan ini sepele Pak, tapi ini kalau diniatkan untuk ibadah menjadi ibadah. Ada karena makan ini Pak, makan ini memang perintah Allah. Makan ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu wasrobu wala tusibu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Ini kita ini Pak, makan ini dicontohkan oleh Nabi. Kalau makannya Nabi itu Pak, Nabi itu makanlah kamu sebelum lapar, berhentilah sebelum minum. Nah ini Pak, kalau dicocokkan dengan ilmu kedokteran ini pas Pak. Orang yang galak kena penyakit demam itu makannya berlebihan, ya. Orang yang galak kena penyakit demam itu galak terlambat makan. Maka Nabi menganjurkan makanlah kamu sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi kalau kita ini enggak, kalau kira-kira menu ini cocok dengan nafsu kita, baca 3 kali baru nambah. Iya, baca nambah 3 kali. Kalau di depan kita ini menunya cocok dengan harapan kita, baca nambah 2 kali, nambah 3 kali. Akhirnya kekenyangan. Inilah yang dikatakan berlebihan. Wala tusibu, jangan berlebihan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kemudian perintah yang kedua, kita makan ini dianjurkan halal. Halal dan thayyibah. Halal dan thayyib. Baik, ya. Karena ada makanan, ya, salah satu menu makan ini halal, tapi tidak membawa kebaikan. Contohnya apa? Contohnya kalau orang yang terhinggap penyakit darah tinggi itu tidak boleh makan daging kambing, kata dokter. Nah, kalau dia makan daging kambing, darah tingginya kumat. Nah, ini daging kambing ini halal, tapi tidak membawa kebaikan bagi orang yang punya darah tinggi.
gitu Pak. Tapi kalau yang nggak punya penyakit apa-apa yuk baik-baik saja. Enak semua Pak. Yang orang yang tidak punya penyakit ini enak semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kita ini memang kalau bisa kita ini membawa nilai-nilai ibadah. Nah, di dalam makan itu pun Pak, ini saya sedikit akal-akalkan dengan ilmu kedokteran. Jadi kalau menurut tata tertib makan dalam kitab, boleh Bapak kitab di Brosunati ada itu bab makan. Itu diantaranya jika makan tidak boleh ditiup. Nah, tidak boleh ditiup. Karena apa? Karena kita meniup makanan itu kita mengeluarkan gas dari dalam perut kita. Nah, yang keluar dari perut kita ini Pak, ini perkara penyakit. Baunya kayak nggak enak Pak. Pagi-pagi itu Bapak belum sidakan ya, belum ketemu, itu kalau dibungkuskan itu rambutnya nggak enak Pak. Termasuk orang yang berpuasa Pak, itu bau mulutnya nggak enak. Nah itu ditiupkan kepada makanan. Makanya Pak, orang yang punya penyakit asma itu suka nular. Karena ibunya waktu nyuap anaknya ini ditiup dulu. Ibunya punya penyakit asma, nyuap anaknya untuk makan ditiup dulu, nanti nular anaknya. Karena gas keluar dari organ tubuh ibunya itu masuk ke dalam makanan. Jadi nular. Makanya kalau kata orang-orang, itu turunan memang, padahal tidak seperti itu saudara. Kalau kita bisa membawa agama ini dengan benar, bukan keturunan Pak. Memang ibunya ini salah untuk mempraktekkan makan ditiup dulu. Makanya kalau orang tuan guru Pak itu makanan nasi itu dibiarkan dingin dulu, nggak keburu makan. Kata kita hari ini nggak keburu-buru, makanya kan kita ini keburu-buru makan, nggak usah keburu dingin. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya Pak, makan ini sebaik-baik makan bukan pakai sendok, bukan pakai sendok, tapi pakai tangan kita sendiri. Pakai tangan kita sendiri. Ini cara makan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Nggak tahu kalau Nabi Muhammad dulu mungkin makannya kurma Pak ya. Kalau kita ini nasi. Ya, nah ini. Tapi memang punya keistimewaan jika kita makan ini tidak pakai sendok Pak. Karena di ujung tubuh kita ini mengandung enzim. Kalau menurut ilmu kedokteran, Bapak boleh dipraktekkan itu ambil uap 2 mangkok. Yang satu mangkok dikopuk dengan tangan kita, yang satu mangkok tidak. Otomatis yang dikopuk dengan tangan kita ini akan basi duluan. Nah, artinya kuku-kuku kita di dalam tangan ini untuk mempermudah pencernaan makanan yang kita makan. Ini kalau menurut ilmu kedokteran, mempermudah pencernaan ini. Tapi memang pas Pak dengan peraturan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pas Pak. Jadi hadirin yang dimuliakan. Jadi seluruh yang dibuat Nabi itu banyak sekali yang berkaitan dengan ilmu kedokteran zaman sekarang. Itu pas Pak memang. Nah, contohnya ini bukan promosi Pak saya ya. Ini bukan promosi, maaf ya. Ini bukan promosi. Contohnya pengobatan bekam. Ini Kanjeng Nabi mensunahkan, mencontohkan ini pengobatan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau menurut kedokteran itu dalam 3 bulan sekali darah manusia ini bergantian. Berganti darah baru, darah lama diganti dengan darah baru. Nah, jika darah ini tidak dikeluarkan Pak, yang lama ini nggak dipakai, darah tetap ganti darah baru. Inilah yang darah lama tidak keluar dari penyakit. Kalau orang perempuan mengeluarkan darah itu dengan haid setiap bulan sekali. Itu ini lanang tidak haid. Nah ini jadi masalah kan. Lanang ini tidak katanya haid Pak. Nah ini jadi masalah. Makanya Nabi menganjurkan untuk membekam.
ini maaf bukan promosi atau jadi jangan salah pilih itu kalau itu ada gambar aku nanti dipilih. Jadi jangan pilih kan aku masa gambar itu bukan untuk dipilih Pak. Nanti salah Bapak aku pilih yang pakai surban bagus ganteng salah saya nggak nyala kok dipilih. Saya nggak nyala kok dipilih itu biar tahu kalau kawan ada. Jadi memang akor Pak ilmu Nabi dengan ilmu kedokteran itu sama mirip. Contohnya Nabi, satu lagi contoh. Jadi kalau makannya Nabi itu nggak terus seperti ini. Nabi makan bukan di atas kursi, bukan di meja, bukan mencak atau makan di restoran, bukan. Tapi makannya Nabi itu di bawah. Duduknya seperti ini. Ini saya ambil contoh duduknya. Karena kenapa duduk seperti ini? Karena di dalam perut kita ini Pak, ada bagian-bagian tersendiri. Ada bagian nasi, ada bagian air. Ya. Nah ini kalau kita duduknya gerembek macam ini bercampur. Contoh lagi satu, kalau kita buang hajat, ini sama. Buang hajat ini sebenarnya duduknya bukan seperti itu, tapi jengking. Karena kalau kita duduknya biasa seperti itu, ini sulit keluarnya Pak. Tapi coba Bapak praktekkan duduknya seperti ini. Mudah keluar Pak. Coba kita praktekkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari segala sesuatu yang dicantumkan oleh alim ulama di dalam kitab-kitab bab makan, bab tidur, bab mandi, bab segala macam itu ada hubungannya dengan ilmu kedokteran. Maka siapa saja yang tak mau itu yang mendapatkan kebaikan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi pahala oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.